Assalamualaikum Pak. Salam. Masukin dulu. Ya. Oke, jadi cari posisi duduk ternyaman tanah. Ya. Oke, bagaimana kak? Begini cocok, nyaman oke. Ya. Jadi, bagaimana kabar tak hari ini? Alhamdulillah baik nih Pak. Kalau kita bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Nampaknya Nafajul nih. Iya Pak. Nampaknya Nafajul ini sangat bersemangat. Kelihatan dari raut wajahnya. Iya Pak. Lagi semangat mau curhat sama Bapak tentang permasalahan di sekolah Pak. Terkait permasalahan di sekolah tadi. Iya Pak. Jadi cerita saja kalau ada yang mau kita cerita. Tapi sebelum itu kita sepakat dulu waktu konseling tadi. Bagaimana kalau kita waktu konseling itu 1 kali 30 menit supaya ini konseling kita lebih efisien berjalan. Setengah jam Pak di? Iya, setengah jam. Iya Pak. Aman. Sepakat ya Pak. Oke, jadi Nafajul sudah sepakat waktu konseling itu 1 kali 30 menit. Jadi sebelum itu juga Bapak perlu tekankan bahwasanya jangan ragu, jangan takut berpendapat atau mencurahkan seluruh isi hatinya, karena dalam BK itu Bapak menganut asas kerahasiaan. Jadi seluruh informasi yang Nafajul berikan itu tidak akan tersebar ke orang lain, kecuali Fajrul ingin beritanya itu disebarkan ke orang lain demi membantu memecahkan masalahnya Nafajul sendiri. Ya Pak. Saya sudah paham Pak apa yang kita jelaskan tadi tentang kasus kerahasiaan itu Pak. Jadi saya mungkin akan tidak takut lagi Pak untuk menceritakan masalah itu Pak. Oke, baik. Mungkin bisa cerita mungkin orang kita cerita. Begini Pak, akhir-akhir ini tuh kayak terbebani sekali Kak dengan tugas-tugas sekolah. Apalagi saya tuh ikut organisasi Pak. Terus. Itu juga Pak, pusing Kak, saya rasa karena capek sekali Kak menjalani ini keduanya, sekolahku sama organisasiku Pak. Kalau boleh Bapak tahu berapa organisasi kita ikuti? 2 Pak, Pramuka sama PMR. 2 berarti Pramuka sama PMR. Jadi bisakah Nafajul ini mengungkapkan lebih jauh kenapa Nafajul ini merasa terbebani dengan tugas-tugas sekolahnya dan juga organisasi yang kita ikuti? Karena itu Pak, sulit Kak bagi waktuku antara fokus ke organisasi atau fokus kerja tugas dulu. Karena biasa Pak, saya tunda-tunda tugasku, gara-gara itu juga organisasiku. Ujung-ujungnya turun nilai kok Pak. Biasa juga kalau lagi tidak ada kegiatan di organisasi, bukannya pergi kerja tugas, tapi lari pergi nongkrong sama teman-teman. Itu juga sebenarnya kasih stres Kak juga Pak. Tapi di sisi lain itu Pak yang kasih bahagia Kak kalau pergi nongkrong sama teman-temanku. Berarti perasaannya Nafajul ini campur aduk terkait dengan permasalahan tak? Iya Pak, betul, campur-campur ada bahagianya, ada stresnya, ada juga kadang Pak momen-momen menangisnya. Itu juga Pak kayak marah sekali Kak ke diriku karena sering Kak menunda-nunda kerja tugasku. Jadi nampaknya Nafajul ini sangat marah terhadap dirinya dari ceritanya Nafajul tadi. Iya Pak, mungkin begitu. Oke, jadi tapi apakah Nafajul ini sadar bahwasanya sikap tak yang sering menunda-nunda mengerjakan tugas itu yang sebenarnya membuat nilai tak jadi turun? Iya Pak, saya rasa itu sikapku yang ini sering menunda-nunda kerja tugas sama nongkrong sama teman-teman itu yang mungkin buat nilaiku menurun Pak. Oke, jadi Bapak bisa merasakan apa yang Nafajul rasakan sekarang. Jadi Bapak dapat simpulkan bahwasanya nilai-nilai Nafajul turun ini karena sering menunda mengerjakan tugas, yang mana hal ini disebabkan karena sulitnya Fajul itu mengatur waktunya terkait dengan bagaimana mengerjakan tugas sekolahnya, organisasi dan juga nongkrong di teman-temannya. Dan juga ini membuat permasalahan ini membuat Nafajul ini perasaannya campur aduk dan bahkan hingga sampai marah ke dalam dirinya Nafajul, ke dirinya sendiri. Iya Pak, betul sekali Pak. Oke, jadi sekarang Bapak minta tolong kepada Nafajul, silahkan mengutarakan seluruh perasaan-perasaannya yang ada dalam benaknya Nafajul. Jadi silahkan Nafajul keluarkan, tetapi Bapak minta tolong juga di sini, Nafajul tambahkan kalimat saya bertanggung jawab atas perbuatan saya tersebut. Kalau Bapak contohkan begini, Bapak kalah dan Bapak bertanggung jawab atas kekalahan Bapak tersebut. Bisa jadi Nafajul, mengerti? Iya, bisa Pak. Coba Nafajul utarakan seluruh perasaan. Baik, saya kecewa Pak dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya. Saya merasa nilai saya itu turun dan saya bertanggung jawab atas nilai saya tersebut.
Saya marah pada diri saya sendiri dan saya bertanggung jawab atas kemarahan saya pada diri saya sendiri. Saya terbebani dengan tugas saya dan saya bertanggung jawab atas terbebaninya saya dengan tugas. Saya sulit mengatur waktu saya dan saya bertanggung jawab atas kesulitan saya dalam mengatur waktu. Apakah hanya itu yang Fajrul ingin sampaikan? Iya Pak, mungkin hanya itu. Oke, jadi setelah Fajrul ini sampaikan unek-uneknya, perasaan-perasaannya, apakah Fajrul merasa ada perubahan pola pikir ataupun perasaan dari dalam diri Fajrul? Iya Pak, betul. Sekarang saya merasa sadar Pak akan tanggung jawabku. Jadi sekarang Fajrul ini merasa lebih sadar terkait dengan perasaan-perasaan yang selama ini Fajrul ingkari, seperti kayak kecewa, marah dengan diri dan sebagainya. Iya Pak, saya sudah sadar perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini. Jadi merasa bertanggung jawab atas segala yang saya perbuat Pak. Jadi bisa Fajrul ceritakan ini atau mengungkapkan bagaimana perasaannya sekarang Fajrul setelah mengungkapkan tadi seperti ini. Saya merasa Pak kayak perasaanku itu mengenai keadaanku saat ini, keadaan burukku sekarang ini akibat dari kebiasaanku yang lalu Pak. Saya merasa sadar Pak kalau saya sudah membuang waktu untuk berorganisasi dan bermain-main. Mungkin begitu Pak. Ya, jadi sekarang Fajrul perasaannya itu merasa lebih sadar nih terkait dengan kebiasaan buruknya sering menunda mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Betul seperti itu Fajrul? Iya Pak, betul sekali. Oke, jadi sekarang kita kalau begitu kita fokus ke mencari alternatif solusi terkait dengan permasalahan yang Fajrul alami sekarang ini. Oke, jadi apakah sejauh ini Fajrul sudah paham apa yang menyebabkan perlakunya atau Fajrul nilai menjadi turun itu karena apa? Fajrul sudah paham? Iya Pak, saya paham mengapa nilai-nilai saya bisa menurun. Ya, itu karena ketidakmampuan saya Pak dalam mengatur waktu. Tidak tahu bagi waktuku antara kapan saya harus kerja tugas, kapan saya harus berorganisasi, kapan saya juga harus nongkrong atau bermain dengan teman-teman. Oke, jadi Fajrul mengatakan sudah paham nih. Apakah Fajrul ini mau mengubah tindakannya atau mau menjadi Fajrul yang masih seperti sekarang ini, yang masih sering mengerjakan tugas, lebih mementingkan organisasi, nongkrong-nongkrong dengan temannya, atau bagaimana Fajrul? Tidak Pak, saya mau mengubah kebiasaan saya dan berusaha menjadi lebih baik lagi agar supaya itu nilaiku Pak tidak begitu terus di kedepannya mungkin akan lebih baik Pak. Jadi Fajrul ini mau mengubah kebiasaan buruknya, dan sebenarnya Bapak yakin sama Fajrul ini, Fajrul punya potensi sebenarnya dalam diri Fajrul. Hanya saja Fajrul ini kurang mampu dalam memanajemen waktunya antara berorganisasi dan juga nongkrong dan juga mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Sebenarnya Fajrul ini punya semangat belajar yang tinggi, hanya saja itu tadi Fajrul itu kesulitan dalam mengatur waktunya. Iya Pak. Jadi apakah Fajrul ini sejauh proses konseling kita, apakah Fajrul sudah mampu menemukan alternatif solusi yang untuk dirinya Fajrul memecahkan permasalahannya sendiri? Sejauh ini Pak, pada proses konseling ini Pak, saya bisa menentukan beberapa solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Berdasarkan permasalahan itu ada beberapa pilihan solusi yang mungkin bisa saya ambil Pak. Yang pertama itu saya harus pandai dalam manajemen waktu. Saya harus bisa mengatur waktu saya dan senantiasa mendahulukan mengerjakan tugas dibandingkan organisasi dan nongkrong dengan teman. Kemudian yang kedua itu Pak, saya juga mungkin harus senantiasa introspeksi diri. Kayak masa karena hal ini membuat terjadi siswa yang bakalan terus-terusan dapat nilai rendah gitu Pak. Nah mungkin kedua solusi itu Pak yang bisa saya tawarkan untuk diriku sendiri agar masalah saya itu dapat terselesaikan dan membuat saya menjadi lebih semangat lagi dalam belajar Pak. Jadi Fajrul ini menawarkan dua solusi. Di Fajrul ini harus bisa menentukan yang mana sebenarnya solusi yang terbaik yang bisa Fajrul ambil nantinya. Dan juga jika Fajrul ingin mengubah tindakan-tindakan yang kebiasaan buruknya itu pasti tidak ada dampak negatif. Pasti yang akan datang itu malahan dampak positifnya. Jadi bagaimana Fajrul? Apakah Fajrul ingin mengambil solusi yang mana yang terbaik menurut Fajrul? Saya rasa Pak dari kedua solusi yang saya tawarkan itu dapat saya terapkan pada diri saya karena keduanya membawa dampak atau perubahan positif bagi diri saya. Saya harus bisa mengatur waktu saya antara kerja tugas, bermain dengan teman dan organisasi, dan harus senantiasa introspeksi diri Pak agar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi mungkin
dua solusi yang akan saya ambil Pak. Berarti Nafajul katakan akan menerapkan dua solusi tersebut, karena Fajrul katanya mampu Ji. Jadi sebenarnya apakah Fajrul benar-benar yakin ini akan konsisten dan komitmen terkait dengan solusi yang Fajrul sampaikan tadi? Karena ini yang penting ini Nafajul. Iya Pak, insya Allah saya mau dan sanggup Pak. Saya akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak. Jadi lebih banyak mengintrospeksi diri, kemudian tidak menunda-nunda mengerjakan tugas lagi Pak. Jadi Bapak yakin Fajrul ini bisa mengubah tindakannya, walaupun itu tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Jadi Fajrul menyatakan akan memilih dua solusi tersebut dan komitmen dan konsisten insya Allah akan menjalankan solusi tersebut. Nah, kemudian Bapak ingin sampaikan kepada Fajrul, tidak ada salahnya kita berorganisasi, tidak ada salahnya kita nongkrong dengan teman-teman. Hanya saja kita perlu punya prioritas yang mana kita dahulukan mengerjakan tugas atau organisasi. Yang perlu di sini ya kita utamakan itu mengerjakan tugas sekolah dulu, kemudian baru kita lanjut ke organisasi. Dan nongkrong dengan teman-teman itu kita jadikan self reward atau hadiah untuk diri kita setelah bercapek-capek, bersusah payah mengerjakan tugas, berorganisasi, letih-letih di organisasi dan sebagainya. Jadi itu tidak ada salahnya berorganisasi, nah Fajrul. Tidak ada salahnya nongkrong dengan teman-teman, hanya saja bagaimana kita memanajemen waktu kita. Iya Pak, siap. Insya Allah saya akan terapkan ini Pak di depan. Ya, alhamdulillah. Jadi berhubung tuh konseling kita ini sudah mau berakhir, jadi Bapak cuma mau sampaikan semangat, tetap semangat. Dan insya Allah kalau mau Fajrul cerita-cerita sama Bapak terkait dengan permasalahannya, cerita sama saya. Karena permasalahan-permasalahan ini sebenarnya bisa kita atasi sendiri. Dan juga jika kita sudah tidak mampu mengatasi sendiri, bisa mungkin cerita ke Bapak. Atau Bapak mungkin Fajrul datang ke ruangan BK atau dan sebagainya, minta curhat lah istilahnya ke Bapak. Jadi kita sama-sama mencari alternatif solusi yang mana yang perlu Fajrul ambil dan lain sebagainya. Jadi mungkin hanya tetap semangat dan Bapak yakin pasti Fajrul bisa. Iya Pak, terima kasih atas masukannya dan sarannya serta nasihat-nasihat yang diberikan Pak. Tetap semangat. Baik Pak. Oke. Mungkin sudah berakhir di Fajrul sudah bisa kembali melanjutkan interaksinya dengan teman-teman. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Salam.